Dari judul episode ini teman-teman pasti udah bisa nebak ya hari ini kita mau ngomongin apa. Nah, ayo coba ngaku. Zaman sekolah dulu siapa yang benci matematika? Nah, sebenarnya aku juga mau tunjuk tangan nih, tapi kan teman-teman gak lihat ya tangan aku ya, cuma denger suaraku. Iya benar banget, hari ini kita mau ngomongin pelajaran yang biasanya jadi momok buat anak sekolah. Kenapa sih harus banget gitu belajar matematika? Biasanya kan anak-anak sekolah ngedumelnya gitu ya. Belajar aljabar, belajar algoritma tuh buat apa sih dalam kehidupan nyata, apa gunanya gitu ya. Biasanya mereka kan ngeluhnya seperti itu ya. Terus biar anak-anak itu paham indahnya matematika itu sebenarnya ada caranya nggak ya? Charlotte Mason kira-kira ngebahas nggak ya soal ini? Nah, seperti biasa ya, saya Ayu Primadini sudah mengundang dua orang teman saya sesama CMers untuk ngobrol di podcast episode ini. Yang pertama ada temanku nih yang katanya dulu nilai matematikanya selalu 100. Iya, karena ini mungkin banget sih ya nilainya 100. Karena dulu kan pas waktu sekolah kecakapan matematika itu kan dihitungnya pakai standar nilai kan ya gitu. Jadi ya bisa-bisa aja gitu. Tapi ini loh kalau kata CM, skill matematika yang oke itu belum cukup loh gitu. Ada yang lebih penting lagi selain itu. Apa itu dan mengapa? Nanti deh ya kita obrolin bareng saya Lily Presti. Oke. Sementara teman saya yang satu lagi ini katanya sih kebalikannya Lily. Dulu katanya benci banget sama matematika. Tapi gara-gara ketemu Charlotte Mason dan nemenin anaknya yang homeschool dengan metode CM, jadi hilang deh traumanya. Gitu ya Mac ya? Halo, saya Maggie Sujatmiko. Iya nih diundang hari ini jadinya untuk cerita pengalaman sebagai mantan korban matematika. Banyak nih pasti nih, banyak. Kayaknya kalau yang suka matematika jumlahnya biasanya lebih sedikit sih daripada yang korban matematika. Oke. Iya yang pasti obrolan kita hari ini gak pakai rumus ya? Enggak lah. Iya. Ya, pokoknya di episode ini kita bakal ngobrolin matematika yang nggak pakai mumet ya, santai lah pokoknya ya. Jadi jangan fobia dulu, jangan takut dulu gitu. Stay tune aja buat teman-teman yang cinta matematika ataupun yang benci matematika. Everyone's welcome. Matematika itu emang satu pelajaran yang sering banget menimbulkan korban ya kalau kata Maggie tadi. Iya. Aku dulu juga termasuk sih, aku benci banget dulu tuh sama matematika, nggak pernah paham gitu. Kenapa sih kita harus belajar matematika gitu ya? Kalau Lily dulu selalu dapat 10, aku juga selalu dapat 10. Tapi kalau Lily mungkin skalanya 1 sampai 10 ya, aku skalanya 1 sampai 100 gitu. Aku selalu dapat 10 gitu. Tapi itu beneran ya Li, ya dapat 100 gitu ya Li? Iya beneran. Wah. Jadi gini, jadi ingat apa namanya zaman sekolah dulu ya soal nilai 100 ini. Jadi kalau kata guru matematika aku itu kenapa kok bisa dapat 10 gitu ya di raport itu mungkin aja gitu. Itu sempat jadi perdebatan juga sih kata guru matematika aku itu di ruang guru gitu. Kok nilai raport 10 gitu kan sempurna banget gitu kan. Ya katanya dia ya mungkin aja karena kan ulangan semester tengah semester 10, ulangan akhir 10, ujian ujian kenaikan kenaikan kelas 10 gitu kan misalnya. Jadi kalau dirata-ratakan itu kan ya secara aturan matematika ya 10 juga dong gitu. Masa mau dikasih 8, 9 atau 9,5 gitu kan. Itu malah salah gitu dalam secara konsep matematika aja gitu ya. Iya gitu. Kayak gitu sih itu. Terus yang kurasakan pas zaman sekolah dulu memang itu ya matematika itu mudah banget gitu rasanya. Waduh, cuma memecahkan soal-soal matematika gitu kan secara mental gitu. Nah itu memang menantang dan menyenangkan gitu rasanya gitu. Dulu aku waktu luangnya juga ini loh, salah satunya itu memecahkan soal matematika gitu. Ya ampun, aku waktu luangnya cabut sekolah. Kebalikan banget dari aku ya. Iya, jadi kalau ada misalnya soal matematika ya yang belum ketemu gitu kan jawabannya yang benar itu bikin aku penasaran banget gitu.
sampai aku berhasil memecahkannya itu, terus kalau sudah ketemu jawaban yang benar tuh rasanya puas banget gitu. Capek-capek ya, tapi ujung-ujungnya puas gitu. Tapi ya itu sih sayangnya ya, cuma senengnya itu dan penasarannya itu ya semasa sekolah aja gitu. Bisa ya? Padahal kuliah juga jurusannya ada kaitannya sama matematika kan? Teknik kan? Iya, sampai kuliah lah gitu. Kuliah juga hitungannya masa sekolah ya. Oh iya, oke. Iya gitu. Karena gimana ya, dulu itu namanya sekolah itu ya gitu tadi, sedikit banyaknya adalah motivasinya itu nggak murni karena kita senang atau karena kita suka cita gitu kan, menemukan kebenaran matematika secara intelektual gitu ya. Adalah karena pengen nilainya bagus juga gitu, supaya lulus ujian juga gitu. Nah, begitu lepas dari sekolah kan nggak ada perlunya tuh mau ngejar nilai, apalagi lulus ujian gitu kan, cepet-cepet lulus kuliah misalnya gitu kan. Nah, jadinya ya udah sekarang berurusan dengan matematika untuk kehidupan praktis aja deh gitu. Jadi kayak hasratnya tuh udah nggak murni ya, maksudnya bukan hasrat benar-benar suka matematika, tapi udah ya berganti jadi hasrat ingin dapat nilai bagus dan sebagainya macamnya itu. Jadi terdistorsi ya, yang tadinya seneng mungkin dalam prosesnya karena tujuannya itu ya tadi nggak murni karena untuk membuat kita itu cinta matematika, ya lama-lama ada gitu loh tujuan yang melenceng gitu dari tujuan sebelumnya gitu. Terus setelah aku refleksikan ulang gitu ya, kalau proses belajar matematika ini mungkin dari awal, misalnya SD itu masih kelihatan mudah, masih kelihatan nyambung gitu kan, dengan kehidupan sehari-hari secara cuma ngitung-ngitung gitu kan, terus masih pakai benda-benda konkret gitu. Tapi makin lama itu makin kita belajar matematika level tinggi tuh kok kayaknya tuh kita itu ngeblank gitu buat apa gitu, ya kan? Jadi bisa tapi ngeblank gitu. Jadi misalnya jadi kerasanya itu belajar matematika itu jadi mekanis aja gitu, sebatas mengerjakan soal-soal, terus ya udah menjalankan rumus-rumus yang sudah ada gitu kan. Terus ya udah matematika aja gitu. Kita nggak melihat hubungannya dengan matematika misalnya dengan pelajaran lain atau dengan kehidupan yang lebih luas gitu kan, di luar tembok tembok sekolahan gitu. Palingan adalah gitu aplikasinya dikit-dikit kelihatan ya dalam kehidupan sehari-hari, tapi ya jadi sempit gitu kan gitu. Iya. Berarti bisa dibilang sebenarnya pengajaran matematika yang dulu dirimu terima meskipun dapat nilai bagus, tapi tetap mekanis ya, guru-guru atau kurikulumnya itu tidak mendorong anak-anak untuk memahami matematika secara utuh ya, cuman mekanik aja gitu ya. Iya. Cakep sih ya matematika dalam pelajaran, apalagi nilainya 10 itu kan secara nilai itu udah cakep gitu kan. Iya, udah puas ya. Iya, sempurna lah gitu, 10 bulat gitu. Tapi kalau secara kualitas gitu ya, kita ngomongnya nggak kuantitas nilai gitu kan, betulan cakep nggak gitu. Misalnya dalam keseharian gitu ya, contoh paling gampang tuh ya, yang praktis itu misalnya mengelola keuangan. Kalau kita misalnya masih sekolah itu kan bisa nggak ngelola uang saku gitu, atau misalnya akhir bulan tekor terus minta terus ke orang tua misalnya kan kayak gitu. Terus betulan cakep nggak kita misalnya memecahkan persoalan kehidupan dan sehari-hari dan mengambil keputusan gitu kan. Iya, itu hitungannya masih ini ya, cakep-cakep dalam kacamata utilitarian ya gitu, alias kita melihat aplikasi kecakapan matematika itu dalam kehidupan sehari-hari gitu loh. Tapi kalau misalnya kita refleksikan lebih jauh lagi gitu kan, kecakapan yang aku punya itu karena aku cinta nggak sama matematika gitu kan. Membuat aku cinta dan kagum nggak ya sama matematika gitu, sampai terdorong misalnya untuk menemukan keindahan dan kebenaran dalam matematika secara intelektual gitu kan, atau karena ingin pintar aja gitu kan, menggunakan matematika doang gitu bisa mampu kan dalam menggunakan matematika dalam kehidupan sehari-hari gitu. Terus misalnya kecakapan matematika yang aku punya itu mampu memupuk hasratku menjadi orang yang rendah hati nggak, atau merasa hebat gitu loh karena nalarnya udah pinter, tajam gitu kan, kayak gitu. Jadi tujuannya itu rada-rada ambiar gitu. Kita
nggak ngerti sebenarnya itu tujuan yang paling penting tuh mana gitu. Itu sih yang aku rasakan gitu. Gitu. Itu aku jadi inget ini ya, ada temanku dulu pernah cerita. Jadi dia tuh punya ponakannya tuh wah berprestasi banget ya dalam hal matematika gitu. Jadi nilainya selalu bagus di sekolah gitu. Terus udah gitu sering menang olimpiade matematika. Terus ya lomba-lomba segala macam lomba matematika itu dia menang gitu. Terus temanku suatu hari tanya lah ke ponakannya itu kan, kamu mata pelajaran favoritnya apa? Matematika ya pasti ya gitu. Terus herannya itu ponakannya dia tuh menggeleng kuat yang enggak banget gitu loh kayaknya. Nah terus temanku tuh bingung kan, lah ini anak kok nilai matematikanya bagus, terus orang tuanya tuh selalu ngebanggain prestasi matematikanya dia, tapi kok malah kelihatannya dia tuh malah benci gitu sama matematika gitu. Nah itu tadi mendengar ceritamu aku jadi keinget itu. Jadi nggak selalu ya, maksudnya orang yang nilai matematikanya bagus pun belum tentu bisa matematika juga gitu. Artinya belum tentu paham keindahan matematika, belum tentu jatuh cinta sama matematika juga gitu ya. Iya benar-benar. Nilai itu bukan ukuran kalau misalnya dengan nilai yang bagus berarti suka matematika gitu ya. Ya gitu, bisa matematika tapi ya gagal mempertahankan rasa kagum dan cinta pada matematika itu sendiri gitu kan. Yang sebetulnya kan tujuannya itu untuk ya apa ya, kita itu ya mampu melihat keindahan dan kebenaran dalam matematika itu sendiri kan gitu. Dan melihat matematika itu adalah salah satu bagian dari konteks ilmu gitu kan, ilmu pengetahuan yang lebih luas gitu. Nah itu kan kalau yang nilainya bagus aja kayak gitu, apalagi yang nilainya nggak bagus. Itu dia kan, makanya dari tadi aku dengerin Lili gitu kan ya, kalau yang nilainya bagus aja nggak ngerti tujuannya apa belajar gitu kan. Jadi malu nih. Apalagi yang nilainya selalu jelek gitu kan. Semakin nggak ngerti lagi gitu. Kenapa sih aku belajar ini buat apa sih gitu loh. Boro-boro lah kita ngomong yang tingkatan lebih dalam gitu ya, mencintai matematika, antusias dengan matematika. Yang utilitarian aja deh gitu loh. Yang utilitarian aja tuh kalau buat kami ini yang selalu dapat nilai jelek matematika, itu aja tuh nggak kebayang gitu loh. Ini apa sih penerapannya? Untuk apa sih aku belajar ini gitu loh? Dan ya apa ya? Karena memang baik yang cinta matematika ataupun yang nggak suka matematika, sebenarnya sistem pengajaran yang kita terima sama aja kan di sekolah. Iya betul. Ya kan. Jadi memang pada dasarnya tidak membangun kecintaan kita pada matematika karena kita pada dasarnya memang tidak paham gitu kan kenapa kita belajar ini. Jadi kalau buat yang dengan sistem pengajaran seperti itu gitu ya bisa suka matematika itu tuh mujur banget gitu. Hebat loh, banget ya. Iya mujur banget gitu loh. Sedangkan sebagian besar atau malah mungkin umumnya gitu ya malah jadi trauma dengan matematika, takut dengan matematika gitu kan. Kalau aku dulu tahapannya udah sampai cuek sih. Cuek. Bodoh amat gitu ya. Udah bukan benci lagi, udah cuek aja gitu. Bodoh amat deh sama matematika dapat gitu ya. 1 gitu, dapat 10 gitu. Oke, gitu. Fine gitu. Udah enggak cuek apa kadang-kadang dulu di lesin gitu ya, pakai guru private gitu. Terus gurunya ngejelasin panjang lebar gini-gini, tapi karena mindsetnya udah cuek ya, jadi terus gurunya udah ngejelasin panjang lebar gini-gini, ngerti? Nggak ngertinya di mana semuanya gitu kayaknya. Nyebelin banget ya aku tuh jadi murid gitu. Iya tapi kalau misalnya aku telisik gitu ya, kenapa sih aku tuh benci banget sama matematika dulu atau bahkan saking bencinya udah jadi cuek gitu ya? Karena memang aku nggak tahu sebabnya kenapa sih kita harus belajar matematika gitu. Buat aku matematika itu pentingnya cuman tambah, kurang, kali, bagi sama persenan buat ngitung diskon gitu kan kalau kita belanja gitu. Itu doang deh buat aku gitu maksudnya. Terus kenapa sih kita tuh mesti belajar yang X, Y gitu kan, terus algoritma gitu. Ini apa gitu kan, aku nggak ngerti gitu kan yang kayak gitu-gitu kan. Maksudnya aku nggak paham gunanya buat aku tuh apa. Karena ya itu tadi ya, dalam kehidupan sehari-hari di luar tembok sekolahan itu sebenarnya semua ini tuh untuk apa gitu kan, aku nggak paham. Makanya aku akhirnya jadi benci sama matematika, jadi cuek sama matematika gitu. Iya, ini yang kalau kata CM itu kita harus clear dulu ya soal tujuan memberikan pendidikan matematika pada anak ya.
Ya. Jadi soalnya kan tujuan itu pastinya berimplikasi kan pada cara kita misalnya menyajikan dan mengajarkan matematika kan pada anak gitu. Soalnya kan tujuan itu nantinya yang menjadi ruh dari aktivitas matematika yang kita lakukan sama anak gitu. Iya. Tapi ini ya kalau misalnya di sekolah gitu kan emang kadang-kadang bahkan guru-gurunya sendiri nggak paham gitu, maksudnya ini tujuannya tuh buat apa gitu, seringkali kan kayak gitu ya, jadi mungkin gurunya itu juga tujuannya nggak clear nggak sih? Seringkali mereka cuma ngejar target ya kalau menurutku di sekolah ya. Maksudnya setiap guru di sekolah formal itu kan pasti ada kayak target pendidikannya yang harus dicapai. Misalnya semester ini harus selesai sampai bab sekian gitu kan. Semester ini harus belajar ini gitu kan. Jadi yang dikejar ya itu aja gitu loh. Permasalahan kalau, teknis. Nah, iya kan kalau kayak tadi Lili bilang gitu kan, misalnya cuma ngajarin untuk anak supaya ngejar nilai ujian gitu kan, nilai ulangan gitu kan, supaya bagus. Udah itu aja. Jadi makanya pengajaran matematika kan dulu sistemnya kita cuma modelnya ya udah pokoknya kalau kita dapat soal ini, kamu kerjainnya pakai rumus ini. Nah, betul. Dan kita nggak pernah mempertanyakan kan gitu, kenapa saya harus pakai rumus itu gitu kan? Nggak pernah tuh kita tanya gitu, kita kerjain aja. Jadi kalau yang kayak aku gitu ya modelnya dulu sampai nggak bisa, sampai dilesin, itu di tempat les pun sama guru les yang dikasih tahu itu rumusnya gitu. Udah ini pokoknya kamu hafalin aja rumus ini gitu loh. Nanti kalau dapat soalnya begini, kerjainnya begini. Oh ya udah, aku pikir udah dong, aku hafalin aman dong harusnya. Nah, tapi ternyata pas ulangan dapat soalnya dirubah sama guru. Aduh, gimana ini gitu kan? Iya betul. Langsung nggak tahu gitu kan, karena memang nggak paham dari awal gitu kan, nggak paham cuma menghafal gitu kan. Karena kita dikejar-kejar supaya nilai nggak boleh merah gitu ya di rapot ya. Jadinya kan apa ya? Di saat kita, karena yang dipatok itu nilai. Yang ingin kita capai dulu di sekolah itu nilai. Kalau nilai kita jelek, dimarahin kan sama orang tua. Malu dan juga. Nah, itu. Dan itu sudah, aku ingat ya kalau kayak aku pribadi itu sudah tertanam dari kelas 1 SD gitu kan. Nah, itu ada yang dulu kalau di kelas 1 SD itu di sekolahku ada yang namanya pelajaran mencongak gitu, yang di CM dibilang mental math ya, menghitung di luar kepala. Nah, itu setiap kali ada ulangan itu ya, itu aku selalu dapat angka 2 saja bebek. Dan itu tuh setiap kali pulang sekolah pasti dimarahin. Nah, dari situ akhirnya apa? Kita jadinya takut sama matematika. Nah, betul. Udah nggak bisa, terus dimarahin gitu ya? Nah, udah nggak bisa, dimarahin. Terus kita nggak bisa pun guru nggak akan nungguin kita kan? Betul. Kalau minggu ini bahasannya udah selesai, ya udah minggu depan lanjut topik lain gitu kan? Sama itu tuh, kadang-kadang kalau di matematika yang bikin trauma juga tuh di sekolah itu adalah murid disuruh ngerjain di papan tulis. Nah, padahal muridnya nggak bisa. Jadi malu banget tuh kayaknya. Iya, itu pengalaman traumatik. Jadi kayaknya guru matematika itu sengaja gitu nyuruh murid maju ke depan ngerjain soal matematika yang memang dia nggak bisa gitu. Jadi udah benci lagi, tambah traumatik lagi dengan pengalaman memalukan itu kan. Betul. Jadi kompleks ya memang permasalahan matematika ini ya. Iya. Dan pengaruh ini juga sih menurutku pengaruh pandangan minat bakat ya, terutama yang makin menggelora akhir-akhir ini gitu kan. Orang kan kebanyakan belajar sesuatu itu karena suka gitu. Jadi kalau suka matematika ya belajarlah matematika. Kalau nggak suka ya udah nggak suka gitu kan. Kayak aku dulu gitu. Aku dulu mungkin termasuk yang berpikir kayak gitu ya. Iya. Nanti nggak mau kok kerja misalnya yang ada hubungannya dengan matematika gitu. Kenapa aku harus belajar matematika? Buat apa belajar matematika gitu kan? Karena orang kan mikirnya, kalau misalnya kita nanti kerjaan kita nanti nggak ada kaitannya sama matematika, berarti kita tidak butuh belajar matematika gitu kan? Misalnya kita pengen jadi pelukis gitu, ngapain juga jadi belajar matematika gitu kan? Misalnya kita mau jadi apa dulu? Aku mau jadi communicator gitu kan?
Terus aku nggak mau lah, ngapain belajar matematika, nanti aja lah, itu gampang bisa pakai kalkulator kok gitu. Iya. Orang mau minat bahasa gitu kan, suka nulis, suka baca gitu, verbal gitu, atau jadi editor kayak Maggie gitu kan, terus ngapain belajar matematika gitu kan, pasti mikirnya kan kayak gitu kan. Jadi justru pandangan bersyukur banget ya kalau Iya. kita yang nggak kepingin ngambil jurusan-jurusan yang kayak matematika tuh ya. Pada saat titik kita bebas dari matematika tuh rasanya gitu iya, kan. Iya. Jadi ini loh, kalau pandangannya utilitarian kayak begitu bisa di skip tuh pelajaran matematikanya. Nah, kan karena nggak harus gitu. Pandangannya matematika tuh utilitarian aja gitu, belajar ya buat cita-cita profesi gitu kan, bukan karena manusia sebenarnya memang membutuhkan itu gitu ya. Tapi kalau kata CM itu tujuan yang utilitarian itu paling rendah loh sebenarnya. Iya, betul. Jadi katanya itu ya, kalau belajar kita harus tetap belajar matematika sampai level tinggi itu tujuannya sebenarnya itu ya untuk melatih ini karakter gitu, untuk meluhurkan pribadi justru gitu. Jadi misalnya untuk melatih nalar kita kan, biar kuat gitu reasoningnya. Jadi contohnya misalnya kita mendapatkan jawaban dari suatu soal itu, kita tahu why gitu kan. Kita tahu kenapa jawabannya seperti itu, atau idenya datangnya dari mana, kita bisa menjelaskan gitu kan. Terus itu terus berarti melatih kebiasaan berpikir juga kan ya. Dengan cakrawala dan wawasan yang lebih luas gitu kan, melatih kita untuk jadi insightful kan, kita harus bisa menjelaskan why-nya, idenya datang dari mana gitu kan. Nah, ini juga melatih kesiapan, keakuratan, dan kebenaran intelektual ya, agar kita itu mampu melihat keindahan matematika itu sendiri gitu loh. Dan banyak-banyak lagi sih mikro habit gitu loh, kebiasaan-kebiasaan kecil yang untuk mendukung kebiasaan-kebiasaan besar tadi ya. Misalnya ya, kan untuk jadi pribadi yang luhur itu kita butuh hal-hal kecil ya, hal-hal kecil kayak tadi gitu kan, kita butuh kemampuan akurasi, kita butuh solutif, jadi pribadi yang solutif, yang nalarnya juga cukup baik gitu ya. Jadi sebenarnya salah satu mungkin efek belajar matematika dengan baik, orang bisa kuat ya nalarnya ya, artinya ya solutif gitu dalam menemukan permasalahan harian, jadi bisa mikirin solusinya gitu ya. Jadi misalnya untuk berpikir akurat itu kan benar gitu kan, itu harus taat dulu dong. Misalnya ikut aturan dulu dong gitu kan. Misalnya terus supaya kita misalnya siap ataupun misalnya teliti, itu kan harus fokus ya kan. Kalau diturunkan gitu dari kebiasaan-kebiasaan kecil gitu kan. Misalnya kalau kita misalnya untuk menemukan keindahan dan kekaguman matematika itu, kita kan harus memeriksa gitu kan, dari mana datangnya gitu, dan itu memunculkan kekaguman gitu kan di dalam hati kita gitu kan, kayak gitu kan sebetulnya gitu. Tapi pertama tuh sebenarnya penting ya, tidak menciptakan trauma dulu gitu loh. Bagaimana bisa kagum kalau mulainya dengan trauma gitu kan. Kayak aku tadi duluan ya. Nah, kayak aku tadi kan udah dari kelas 1 SD gitu. Baru masuk aja udah trauma. Bagaimana mau punya kekaguman gitu kan pada matematika. Iya, betul. Ini kalau ngomong-ngomong kekaguman itu gini sih, sebetulnya kan hukum-hukum matematika yang dibangun itu kan, yang kita pelajari itu kan sebetulnya sudah ada ya, yang dibuat berdasarkan kebenaran absolut gitu kan, benar dan salah, dan itu kan sudah diciptakan oleh Tuhan ya kan, terwujud dalam kerja kehidupan dan alam semesta yang kita hidupi ini gitu kan. Temuan-temuan kebenaran itu lewat pembuktian matematis oleh para ilmuwan, para matematikawan, itu kan sebenarnya cuma mengabarkan betapa mengagumkannya gitu loh, hukum-hukum yang diciptakan Tuhan ini yang berlandaskan kebenaran absolut tadi itu bisa gitu membuat semesta ini tuh bekerja secara harmonis kan, mengatur kehidupan kita juga gitu, dan menyuguhkan keindahan ke hadapan kita gitu. Nah, kata CM, ide ini nih yang perlu kita hadapkan pada akal budi anak gitu loh, ketika belajar matematika gitu. Jangan cuma sebatas angka-angka murni atau fakta-fakta angka yang ya nggak ngerti gitu loh, angka ini apa gitu dengan hubungannya gitu dengan hal-hal besar tadi gitu kan. Iya. Kita kan jarang tuh berhenti ya untuk memikirkan sekedar wondering gitu loh, memandang matematika nggak sesempit manfaatnya doang kan. Melainkan
kita bisa melihat secara lebih luas dan menyeluruh gitu. Kenapa gitu misalnya kok matematika ini bisa sampai mengatur kehidupan kita dan alam semesta ini jadi harmonis gitu kan. Ini angka-angka ini idenya ini datangnya dari mana gitu kan misalnya gitu. Kok bisa sampai misalnya harus begini aturannya, harus begitu aturannya gitu kan. Alasan mendasarnya apa dari suatu jawaban yang kita temukan gitu kan. Banyak sih. Kalau misalnya persamaan matematika itu aja misalnya contoh paling gampang 1+1 sama dengan 2. Ada nggak misalnya kita paham kalau 1+1 itu harus seimbang dengan 2 misalnya menjadi 2 itu karena apa ya? Karena menunjukkan merepresentasikan keseimbangan seperti itu kan? Nggak cuma sekedar ngapalin 1+1 ya 2 gitu, ya kan? Iya. Garing rasanya gitu. Sudah menyentuh ranah filosofis gitu. Ya gitu ya. Gitu. Jadi kalau anak paham, oh itu ternyata adalah untuk menyeimbangkan gitu kan? Berarti kan di kepalanya, di akal budinya itu kan terpatri gitu loh konsep tentang keseimbangan gitu, nggak cuma aku tambah-tambahan, aku kurang-kurangan gitu kan, nggak seperti itu gitu. Jadi ini bukan sekedar hal mekanis ya, tapi sebenarnya dari matematika ini yang aku suka juga dari CM ya. Aku pernah baca juga. Jadi CM tuh bilang bahwa matematika itu sebenarnya kita belajar tentang kebenaran universal gitu. Matematika itu kita belajar tentang kebenaran Tuhan loh gitu. Jadi dengan kita mempelajari matematika ya kita jadi semakin memahami alam semesta gitu. Dengan semakin memahami alam semesta berarti kita semakin mengenal Tuhan gitu kan. Jadi di situ waktu itu aku baru yang kayak yang oh iya ya gitu kan, maksudnya ini dia nih yang kayaknya nggak pernah didapat dari zaman sekolah dulu gitu. Kenapa akhirnya aku cuek banget sama matematika gitu. Padahal seandainya gitu semua anak itu tahu gitu bahwa matematika ini bisa mendekatkan kita dengan Tuhan gitu, dengan meningkatkan kekagumannya itu tadi gitu kan, pasti kan mendekati matematika itu jadi lebih indah gitu ya, jadi lebih nggak takut duluan gitu kan. Nah, artinya sebenarnya sih kalau aku lihat gini, di pendidikan CM ini semuanya harus serba mendukung gitu ya. Kita punya tujuan yang tinggi, tujuan untuk menciptakan anak-anak jadi pribadi yang magnanimous gitu kan. Nah, tujuan tinggi itu harus selaras dengan tujuan-tujuan kecil kita yang dalam keseharian itu gitu kan. Nggak bisa nih sehari-hari kita punya tujuan besar mau punya visi hidup yang tinggi gitu, tapi dalam keseharian kita utilitarian gitu. Kita punya tujuan tinggi tapi matematika kita sekedar ya buat nanti biar nggak dibohongin aja lah gitu kan, biar kalau belanja di pasar nggak dibohongin gitu kan, nggak bisa kayak gitu ya. Jadi kalau kita punya tujuan yang tinggi, tujuan kecil-kecil kita pun harus tinggi juga. Jadi belajar matematika pun tujuannya ya untuk tujuan yang tinggi itu gitu ya. Dan ini kan yang beda banget dengan pandangan matematika dari sisi utilitarian itu ya. Dan ini loh, jadi kelihatan ya disitulah mungkin peran pentingnya guru ya. Untuk apa ya? Ya bisa berbagi tentang tujuan itu dan memancarkan apa ya? Memancarkan spirit itu ketika mengajar atau belajar dengan anak gitu kan? Gitu. Jadi anak juga bisa merasakan kalau oh iya ada tujuan besarnya loh kita belajar matematika gitu. Jadi gurunya juga harus spiritualis sebenarnya. Ya, gimana dia bisa apa ya memancarkan spirit itu gitu. Kalau dia aja tujuannya udah utilitarian atau cuma ngejar target tadi kalau kayak Maggie cerita ya Meg ya. Menjadi pemandu ya harusnya guru itu ya. Tadi kayak dirimu cerita soal bagaimana keindahan matematika itu sebenarnya ada di sekeliling kita gitu ya, bagaimana Tuhan sudah menciptakan dan sebenarnya ada kalau kita melihat benar-benar dan mencari gitu kan. Tetapi jadi sebenarnya peran guru harusnya bisa menjadi pemandu gitu loh, kayak pemandu wisata gitu kan, menunjukkan lihatlah ke sini gitu, lihatlah ke sini. Ini semua sebenarnya adalah matematika. Ini keindahan yang diciptakan Tuhan ada di alam kebenaran mutlak gitu kan. Jadi ya memang guru itu perannya besar sekali. Jadi benar kata CM gitu. Sebenarnya matematika ini satu subjek gitu ya yang dimana peran guru tuh penting sekali. Tapi kalau kayak di sekolahan dulu kan memang ya
kita tuh bisa benci atau bisa suka matematika ya gara-gara gurunya nggak sih? Kalau misalnya gurunya ngajarin enak gitu kan, oke lah gitu, bisa kita ngerti. Kalau gurunya ngajarinnya nggak bisa tuh ya kita juga jadi benci sama matematika gitu kan. Dan aku kepikirnya peran guru ini, maksudnya yang dikatakan kenapa CM bilang ya guru ini penting sekali. Penting dalam arti kata di sini bukan skill matematikanya gitu, karena aku juga pernah tuh dulu ya punya guru private yang pinter banget matematika, yang sering menang olimpiade itulah, anak beasiswa di salah satu universitas negeri ternama gitu, tapi dia nggak bisa ngajar gitu, nggak bisa ngajarin gitu. Artinya peran guru penting, tapi definisi penting ini di sini bukan berarti guru itu harus jago matematika yang tingkat advance banget gitu ya, tapi lebih ke arah guru yang kayak Maggie bilang tadi, yang emang bisa jadi pemandu untuk memperkenalkan anak kepada keindahan matematika ya. Jadi bukan mekanis gitu ya. Tidak tergantung pada skill kemampuan matematika seseorang gitu ya. Iya, contohnya aku aja nih, kan tadi nilainya tuh 100, berarti kan secara kecakapan matematika itu kan udah proof gitu kan. Oke gitu kan. Tapi ternyata setelah homeschooling gitu kan dengan anak, terus belajar matematika gitu, ya belum tentu juga bisa mengajari anak matematika dengan baik dan benar gitu kan, misalnya gitu kan. Terus bahkan belum tidak membuatku pede gitu loh untuk mampu mengajari anak-anak gitu loh pada awalnya gitu. Karena ternyata itu tadi aku punya gitu ya, aku punya kemampuan mekanis tadi gitu kan, punya kecakapannya secara mekanis gitu kan. Tapi ya itu yang jadi pertanyaan, yang jadi refleksi itu, misalnya aku bisa nggak ya menginspirasi anak gitu kan, karena aku udah baca tuh pemikiran CM tadi kan, gitu loh. Yang paling penting itu apa gitu kan. Ternyata ya sulit ya kita menginspirasi anak itu kalau misalnya kita terbiasanya dulu gitu belajar matematika itu hanya memecahkan persoalan lewat cara-cara yang udah ditentukan dan diajari dan harus ngikuti aturan dan rumus aja gitu loh. Jadi gimana ya kalau kita udah ngerasa itu aja sulit gitu kan, nggak bisa menginspirasi, gimana kita mau nularin rasa cinta gitu kan ke anak kan, cinta matematika gitu. Kalau misalnya kita bisa gitu, kita secara pribadi itu cinta matematika, ya seenggaknya kita bisa lah nularin ke anak gitu. Dan anak juga bisa merasakan antusiasme kita kan gitu loh. Dalam belajar matematika itu, ternyata untuk tujuan besar yang tadi itu gitu kan. Kalau aku jadi kepikirnya ini ya, kalau katanya ingat kata-kata Art Middlecalf yang di Charlotte Mason Poetry itu loh. Jadi sebenarnya itu tadi kan, sebenarnya dari matematika ini kan kita mengajarkan kebenaran Tuhan kepada anak-anak ya. Jadi untuk mengajarkan matematika ke anak itu supaya kita bisa jadi pembimbing yang tepat ya, kita membutuhkan bimbingan Tuhan juga gitu. Artinya kita mesti mindset kita benar dulu nih ya, bahwa ini adalah mengajarkan tentang kebenaran mutlak, nih adalah mengajarkan tentang kebenaran Tuhan gitu. Nah, kita menyerahkan diri, kita taat dulu gitu sama kayak tadi dirimu bilang gitu sama Tuhan, nanti ya mudah-mudahan Tuhan akan membantu kita juga gitu dalam ketaatan kita itu gitu. Jadi ini hal yang kayaknya sesuatu hal yang kayaknya bukan matematis gitu ya, kok matematis dipandang dari sisi religius gitu kan. Tapi kan jadi, ya memang betul. Ya memang bahkan matematika sendiri bisa jadi pelajaran yang tingkat spiritualitasnya tinggi gitu. Iya. Makanan spiritual juga kan buat akal budi kita ternyata gitu. Tapi ini soal atmosfer ya, artinya dalam pelajaran matematika ini penting bagi gurunya untuk tadi itu ya bisa menjadi pemandu itu kan, untuk supaya anak-anak itu mengerti tentang matematika. Nah masalahnya nih ya, kalau misalnya orang tuanya tuh terlanjur trauma banget sama matematika gitu. Kalau kayak Lili tadi kan udah bisa ya matematika, mungkin stepnya lebih mudah gitu. Lili tinggal memikirkan, aduh gimana nih aku supaya benar-benar sesuai dengan tujuan itu gitu. Mungkin nanti ya bisa lah stepnya kayak tadi dibilang Art Middlecalf itu kan, misalnya menyerahkan diri pada Tuhan apa gimana kayak gitu kan. Tapi kalau yang dari awal benci matematika gitu, takut sama matematika kayak Maggie tadi gitu. Nah itu terus gimana tuh Meg? Nah memulainya tuh dirimu sampai akhirnya berubah pandangan tuh gimana gitu? Nah itu atmosfernya nggak dapet ya kalau kita mikir tadinya ya, dari awal ibunya aja atau ayahnya aja udah nggak suka matematika gitu kan. Jadi
gimana mau menularkan antusiasme ke anak gitu kan. Kalau aku awalnya gini loh, pertama tadinya mikir, oh nanti ini kalau matematikanya sama ayahnya aja deh, karena secara skill matematika aku pikir suamiku tuh lebih jago gitu kan dari aku. Jadi udahlah matematika sama ayahnya aja belajarnya gitu kan. Tapi terus ternyata apa yang terjadi gitu kan? Apa yang terjadi ya seperti yang tadi Lili sampaikan ya. Bisa matematika, punya skill matematika, maksudnya skill mekanisnya ada, tapi bukan berarti pasti bisa ngajarin gitu loh ternyata. Akhirnya apa yang terjadi? Setiap kali anak belajar matematika sama ayahnya selalu berakhir kalau tidak berantem sama ayahnya nangis. Nah itu kan, terus aku amatin aja gitu. Pertama tuh aku amatin aja, aku kasih waktu 3 bulan 1 term gitu ya. Coba deh kita lihat dulu mungkin ada perubahan gitu. Ternyata terus begitu kan. Nah, terus lama-lama kan aku juga jadinya berpikir ini lama-lama bakal menciptakan trauma sama kayak waktu aku dulu gitu kan. Terus kedua aku merasa hubungan antara orang tua dengan anak jadinya bisa rusak juga gitu kan lama-lama. Nah jadi akhirnya aku pikir oke lah aku coba mari belajar sama aku saja gitu kan matematikanya. Nah masalahnya aku nggak suka matematika. Aku nggak antusias gitu kan, sama sekali nggak antusias gitu kan soal matematika. Nah terus aku mikir dong ini bagaimana ya gitu kan. Maksudnya kita tahu CM bicara soal atmosfer gitu kan ya. Bagaimana mau menularkan atmosfer kalau aku aja nggak suka gitu. Nah, tapi terus aku berpikir gini, aku coba merenungkan ulang gitu loh. Dulu tuh apa ya yang membuat aku nggak suka sama matematika? Apa penyebab aku jadi takut sama matematika? Nah terus aku berpikir lagi, apakah aku ingin anakku mengalami hal yang sama dengan aku? Nah berangkat dari pemikiran itu aja sih dulu. Maksudnya nggak ada anak, menurutku nggak ada anak yang terlahir langsung benci matematika tuh nggak ada gitu loh. Kebencian itu ditimbulkan karena pengalaman yang tidak menyenangkan gitu kan. Nah, aku berangkat dari situ dulu pemikiranku. Lalu aku pikir apa yang bisa kulakukan. Yang bisa kulakukan itu pertama ya, aku harus menghadapi matematika ini dengan netral, sikap netral dulu gitu loh, bukan takut, bukan benci, netral aja dulu gitu kan. Lagi pula aku berpikir gini, bagaimanapun setolol-tololnya aku matematika gitu ya, aku pikir paling tidak cuma ngajarin tambah kurang masih bisa lah ya gitu kan, nggak mungkin aku nggak bisa ngajarin cuma penambahan dan pengurangan. Ya udah. Mulai dari situ aja dulu. Jadi menjalani hari-hari ngajarin anakku matematika gitu kan. Nah, tapi apa ya? Karena aku juga nggak paham gitu loh. Jadi dalam proses ngajarin itu aku menempatkan diri ikut belajar bersama anak gitu loh. Jadi aku bukan guru, aku cuma mungkin sedikit lebih tahu dari anak. Tapi aku pun ikut belajar gitu loh dengan anak gitu loh. Jadi kadang kalau misalnya ketemu soal yang aku sendiri kurang paham maksudnya, aku biasanya oke, tunggu dulu sebentar. Aku baca dulu ya Mami gitu. Aku baca dulu sebentar sampai oh iya, aku ngerti. Baru aku kembalikan ke dia soalnya. Jadi ya itu sih sebenarnya dalam ngajarin anak ini pada akhirnya proses belajar ulang buat aku gitu loh. Dan itu berjalan, anakku sekarang sudah masuk year 3 ya. Jadi sudah hampir 3 tahun gitu kan aku ngajarin matematika. Nah itu sebenarnya tadinya aku pun nggak sadar gitu loh bahwa ternyata pemahamanku tentang matematika sudah lebih diperbaiki daripada dulu. Sampai di satu titik, nah ini agak konyol ceritanya. Aku nonton suatu film gitu ya.
Nah, adegan filmnya itu ada ceritanya kakaknya mengajari adiknya pelajaran matematika SMP gitu loh. Nah, itu ada gitu dicontohin soalnya X plus Y X plus Y sama dengan 2 atau apa gitu, aku lupa soalnya ya. Nah, tapi yang lucu waktu aku sambil nonton itu di otakku tuh langsung terbentuk gitu loh imaji gambarannya. Oh, ini mesti dipindahin ke sini, ini dikurangin ini, hasilnya ini. Terus aku, loh, kok aku ngerti ya sekarang. Padahal dulu waktu aku sekolah tuh aku nggak ngerti sama sekali gitu loh. Ya ngertinya karena dikasih rumus, disuruh hafalin rumus. Nggak pernah tahu ini mesti dipindahin ke sini, ini harus dikurangin ini, baru dapat hasilnya. Nah, di situ tiba-tiba aku sadar, oh rupanya selama ini aku ngajarin anakku, aku ikut belajar, dan aku rupanya sekarang mulai paham konsep matematika itu. Padahal hanya ngajarin aritmatika dasar loh sebenarnya kan, cuma tambah, kurang, perkenalan angka, perkalian, pembagian belum waktu itu gitu kan. Tapi ternyata aku ikut belajar. Nah, dari sejak momen aku sadar bahwa, oh aku sekarang mengerti ternyata matematika. Nah, itu memupus ketakutanku. Tapi bagus ya refleksinya Maggie ini ya. Memang Bagus. tahapan awal tuh kalau aku lihat dari ngubah mindset ya. Jadi kalau ada orang tua yang memang udah terlanjur merasa jadi korban matematika, ya kalau mau terus mengajari anak, mindset awal adalah ya jangan takut dulu gitu ya, harus dihilangkan dulu ketakutannya itu gitu ya. Setidaknya tidak menjadi positif tapi menjadi netral lah gitu ya. Kalau tadinya dari negatif tapi jadi netral aja dulu gitu. Terus yang aku tangkap tadi dari Maggie itu ini membangun atmosfer dulu ya, Meg ya. Anak kurang juga bisa kerasa spiritnya kalau oh iya ternyata mama juga belajar loh gitu loh. Belajar matematika juga gitu loh. Jadi nggak menjadi orang yang paling pintar, udah jadi orang yang paling pintar ternyata gitu loh. Jadi anak mungkin kalau atmosfernya gitu kan dia kalau menemukan kesulitan juga dia nggak down tapi juga semangat gitu loh. Karena dia ngelihat semangatnya mamanya juga gitu, ya kan? Iya, sama-sama kalau bisa sama-sama bisa, nggak bisa ya sama-sama nggak bisa gitu kan. Dan kita sama-sama cari tahu. Ya gitu tapi sama-sama belajar kan, bisa nggak bisa gitu. Sama-sama cari tahu. Jadi kalau kita nggak bisa berdua ya kita sama-sama nggak bisa, tapi kita akan sama-sama cari tahu. Keren sih gitu mindset kan? ini. Jadi penting banget ya untuk tahapan awal kalau kita mau mengajari anak matematika itu pertama clearkan tujuan dulu ya. Tujuan kita tuh jangan sampai sekedar utilitarian aja gitu, tapi tujuannya harus tujuan yang besar dan yang tinggi juga gitu. Kedua, setelah kita udah clearkan tujuan kita, mindset kita harus diubah dulu gitu. Jadi mindset ketakutannya disembuhkan dulu hingga nanti kita bisa berpikir netral gitu ya. Kita bisa open mind dan menyambut kedatangan si matematika itu. Oke, kalau tadi kita udah ngobrolin soal matematika dari segi why-nya ya, dari segi tujuan dan juga paradigmanya matematika. Nah, prakteknya kan harus tepat ya masalahnya. Nggak bisa cuman ngomongin dasarnya doang, tapi kesehariannya pun harus tepat. Nah, kalau kalian gimana nih dalam prakteknya? Iya, setelah kita tahu why-nya itu kan berarti selanjutnya bagaimana gitu kan menjalankan pelajaran matematika di keseharian gitu kan. Dan lalu nanti apa yang kita gunakan toolsnya untuk belajar matematika gitu kan. Nah, ini terkait banget dengan pemilihan kurikulum yang tepat ya betul. Tentang belajar matematika. Ini sebenarnya kita nggak harus milih suatu kurikulum ya, karena CM juga sebetulnya dia nggak punya satu kurikulum yang baku gitu yang bisa kita gunakan gitu. Bisa banget misalnya kalau kita mau racik sendiri gitu kan. Cuma berdasarkan panduan-panduan tadi kan kita jadi punya bahan untuk memilih kurikulum yang tepat gitu kan. Yang bisa membantu kita untuk mencapai tujuan besar tadi gitu. Nah, contohnya misalnya ya pilihlah kurikulum itu yang nggak mengedepankan busy work gitu kan.
mengedepankan apa ya, misalnya cuma latihan-latihan soal mekanis gitu kan, gitu. Yang misalnya banyak misalnya soal cerita atau soal yang memancing kita untuk berpikir, dapat insight kayak gitu kan. Nah, terus ya yang mendorong kita itu ya melakukan pembelajaran matematika secara bermakna sih dalam kehidupan kita sehari-hari gitu. Terus yang membantu kita juga untuk membantu anak ini supaya punya kebiasaan-kebiasaan baik yang tadi sudah kita ceritain di awal gitu kan. Kayak gitu sih sebetulnya. Sambil kita juga membangun antusiasme kita belajar matematika bareng anak-anak tadi seperti yang dicontohin sama Maggie gitu. Sebenarnya secara umum itu aja sih gitu. Sama ini sih kalau yang aku ingat dari CM bilang, jadi kurikulum matematika itu penting yang step demi step atau tahap demi tahap pembangunan logikanya itu tepat gitu dan nggak keburu-buru gitu, karena kan ada nih beberapa kurikulum yang memang pembangunan logikanya agak cenderung kemerungsung gitu ya, bahasa Jawanya kan agak tergantung cepat-cepat gitu. Jadi konsep yang satu belum dipahami benar-benar, terus udah maju di bab berikutnya udah konsep yang lain baru pengenalan gitu. Jadi cepat banget gitu melajunya gitu kan. Tapi ada konsep matematika yang memang pembelajarannya lambat gitu kan. Belajar angka 1 aja misalnya 3 bulan gitu kan. Ada tuh yang kayak gitu kan. Aku dulu soalnya pakai yang kayak gitu kan buat anakku yang kecil dulu kan, kelas 1. Waktu dia kelas 1 tuh cuman belajar 1 tahun itu cuman belajar angka 1 sampai 5 gitu. Jadi tapi 1 sampai 5 ditembak dari berbagai macam sisi dengan berbagai macam cara, ada hands on-nya, ada wah macam-macam deh, segala macam rupa tuh dia nembak dari berbagai macam sisi gitu. Jadi lambat. Sampai konsepnya nempel gitu ya. Kurikulumnya tuh lambat banget tapi benar-benar ditempa habis-habisan gitu ya. Eksplorasi ya, keindahan kebenaran matematika itu dari berbagai sisi gitu kan. Soal-soalnya juga variatif gitu. Ya, betul. Variatif, nggak cuma angka murni, terus melihat kaitannya, oh iya misalnya ini tentang keseimbangan, perbandingan, proporsi gitu ya. Gitu kan, hubungan antara misalnya pengurangan dan penjumlahan itu kelihatan juga gitu, bukan sesuatu hal yang terpisah gitu kan, gitu. Jadi antar konsep itu juga terkait sebetulnya kan gitu, bukan satu konsep tersendiri. Nanti konsep-konsep dasar ini juga terus berkaitan dengan konsep-konsep matematika di level yang semakin tinggi kan gitu. Betul, penting banget ya jadi awalnya ya. Sering kan sebenarnya anak-anak nggak paham matematika karena nggak punya konsep dasar ya, nggak paham sense of number gitu ya, Meg ya. Iya, itu yang sebenarnya paling pertama saat anak belajar matematika itu tujuan kita adalah dia punya sense of number gitu kan. Sense of number itu apa ya, kita bilangnya punya feeling gitu loh mengenai angka. Makanya kalau dalam pendekatan CM gitu ya, kita anak, dan mungkin bukan pendekatan CM juga sih, menurutku sebenarnya seharusnya pendekatan matematika secara universal gitu ya. Dimulai dengan yang konkret dulu gitu kan. Itu makanya biasanya pakai yang manipulatif itu ya gitu kan, yang bisa dilihat, yang bisa dipegang, benar-benar bisa dirasakan lah gitu dengan panca indera gitu kan. Nah mulainya kan dari situ. Nah dari situ nanti bertahap pindah ke mulai transfer ke imajinasi, ya kan. Misalnya tadinya pakai bola, ditaruh 3 bendanya bola, 3 bola gitu. Nah, tapi tahap berikutnya adalah anak bisa membayangkan dalam pikirannya gitu, bola 3. Nah, itu. Nah, nanti pelan-pelan baru dari situ masuk itu baru ke pengenalan angka dalam bentuk tulisannya gitu ya. Kalau misalnya 2 jadi tulisan angka 2 gitu kan. Nah, itu ada tahapnya sih. Dan itu tujuannya yaitu untuk mengenalkan sense of number itu gitu kan. Nah, kebanyakan dari kita dulu ya waktu kecil kan itunya yang kurang fondasi itunya yang kurang dikenalkan gitu ya. Kita langsung dikenalin tuh 1, 2, 3 dalam bentuk tulisan-tulisan gitu kan, simbol-simbol angka-angka murni gitu ya. Angka-angka murni. Jadi kita nggak kayak ada apa ya? Kayak ada nggak punya relasi link. Ya, nggak punya relasi dengan angka. Kayak ada missing linknya gitu loh yang hilang antara
apa yang seharusnya konsep ada di kepala kita gitu, di imajinasi kita, sama angka itu kayak nggak ada jembatannya gitu loh. Langsung disodorin simbol-simbol gitu aja ya. Betul, betul. Nah, tapi ini menegaskan ya sebenarnya kalau misalnya di CM ini memang tidak ada kurikulum spesifik ya. CM nggak pernah bikin kurikulum matematika gitu ya, tapi lebih ke arah kita mencari kurikulum matematika yang memang sesuai dengan tujuan dan konsep dasar yang tadi udah kita omongin gitu ya. Jadi kurikulum boleh apa aja selama tujuan dan paradigma dari kurikulum itu, konsep dari kurikulum itu memang sesuai gitu ya. Tapi aku menarik nih soal yang tadi Maggie bilang soal sense of number itu, aku ada contohnya nih. Misalnya kayak anakku yang kedua itu, kan dia baru mulai juga matematika. Nah jadi suatu saat dia bilang, suatu ketika gitu ya, dia bilang, Bun, 6 tambah 6 itu 12 ya. Dia kan udah ngomongin angka-angka murni ya kalau kayak gitu ya. Terus aku nggak cuma, oh iya betul, nggak cuma kayak gitu sih. Ya kan karena kita paham tujuan kita dalam belajar matematika dengan CM itu kan tujuan besarnya anak harus bisa berpikir reasoning gitu kan. Dia tahu why dapat dari 12 itu dari mana gitu kan. Terus aku tanya dong ke dia, dapat dari 12 itu ceritanya dari mana gitu, idenya dari mana gitu kan. Nah terus dia bilang, oh iya kan gini, 1 tambah 1 itu kan 2, 2 tambah 2 itu 4, nah 3 tambah 3 itu kan 6, nah hasilnya itu jawabannya itu kan lompat 2, misalnya 2, 4, 6 gitu kan. Dia bilang gitu. Terus berarti kalau 12 itu adalah 5 tambah 5 ditambah 1 tambah 1 gitu, dia bilang gitu. Terus jadinya 10 tambah 2 dan hasilnya aku dapat 12, dia bilang gitu kan. Oh, ini kan berarti kan dia cara berpikirnya begitu gitu loh. Kalau misalnya aku sebagai yang ngajarin atau dengan cara-cara umum ya udahlah pakai 1 puluhan tambah 2 gitu kan. Kayak gitu doang kan udah dapat 12 gitu kan. Gitu. Ternyata kan cara berpikirnya, idenya itu dia bisa ngerunut gitu. Terus aku nggak puas juga kan. Itu kan baru dia ngomong angka-angka murni doang kan gitu sebetulnya. Ya udah coba ambil contohnya pakai barang-barang, pakai benda-benda gitu kan. Terus dia jelasin gitu. Oh iya, ternyata anak ini punya sense of number. Dia bisa menjelaskan dengan benda-benda yang ada di sekitarnya gitu loh. Nggak cuma sekedar angka-angka murni gitu. Nah itu sih yang menurutku juga penting dan itu butuh pendampingan kan sebetulnya gitu loh. Kita nggak cuma sekedar puas anak, oh iya anakku udah tahu 6 tambah 6 sama dengan 12 padahal dia baru belajar matematika 1 dari 5 sampai 5 gitu kan. Gitu. Wah gitu, nggak cuma itu padahal ternyata dia jangan-jangan dia cuma ngapalin gitu kan. Betul. Nah, proses penemuan ini sebenarnya personal ya untuk setiap anak. Maksudnya angka 12 ini kan sebenarnya bisa didapat dari berbagai cara gitu kan. Iya, idenya bisa, cara berpikirnya bisa macam-macam kan gitu. Nah, ini kebetulan anakmu dapatnya dengan cara itu. Tapi kalau misalnya kita tanya anak lain, mungkin dia akan dapat angka 12 itu dengan cara yang berbeda gitu loh prosesnya. Jadi sebenarnya kenapa CM bilang bahwa matematika ini, kalau dari pendekatan CM harus, kita itu bukan menerangkan ya, tapi membiarkan anak menemukan sendiri gitu loh. Prosesnya gitu kan, karena memang ya itu personal banget gitu loh sebenarnya kalau kita lihat ya, logika merunutnya itu tuh personal jalannya. Angkanya mungkin sama. Idenya dulu ya. Nah, idenya itu yang dalam pendekatan CM dimaksud living idea-nya itu di situ. Logikanya berpikir. Kalau idenya udah dapet kan dia akan bergumul sendiri dalam pikirannya sehingga akhirnya dia aha gitu ya, menemukan aha momennya dia. Dan dia terbiasa berpikir berpikir harus bisa menjelaskan why-nya kan gitu. Gak cuma terima mentah-mentah, oh caranya begini, oh ya udahlah pakai kayak gitu. Dan jadi dia dia bisa mungkin melihat, oh iya, antusiasme matematikanya muncul karena itu ya, karena dia menemukan sendiri ya gitu. Betul. Ada ruang untuk itu di situ gitu loh dalam pembelajaran matematika sehari-hari gitu. Jadi nggak cuma berkutat dengan busy work tadi gitu kan, dengan angka-angka murni yang dia belum punya sense gitu kalau kata Maggie tadi ya, sense of number gitu.
Dan Jadi ini perlu sebenarnya sampai pelajaran berikutnya juga kayak gitu ya. Artinya bukan sekedar ini oke, ini ada rumus lingkaran gitu, tapi bantu anak untuk mengeksplor sendiri dulu gitu ya. Sebenarnya gimana sih supaya kita bisa menemukan rumus ini gitu ya. Jadi bukan sekedar menyajikan rumus, tapi anak-anak harus mampu memecahkan masalah itu juga ya. tapi itu bukan masalah kurikulum ya. Kalau tadi kita ngomong ke kurikulum gitu ya. Sebenarnya lebih ke pendekatan kita memakai kurikulum itu bagaimana. Nah, iya Benar. betul. Karena kurikulum itu kan tools ya, Meg ya. Iya. Jadi pendekatan Jadi kita itu tetap yang disesuaikan tujuan kita tadi kan gitu. Nah, jadi apapun kurikulumnya bisa sebenarnya dipakai dengan pendekatan dari kacamata CM. Iya. Jadi bukan masalah saya pakai kurikulum A, ini CM banget loh gitu, atau pakai Nggak kurikulum bisa. D, pakai kurikulumnya apa aja, tinggal cara kita menjalankan itunya aja, menjalankan prosesnya itu loh ke anak. Iya, nggak bisa diklaim ya ada satu kurikulum yang paling CM gitu ya. Iya, Nah, betul. kalau menurutku sih enggak ya. Makanya kan CM bilang matematika bukan tergantung dari metodenya, tapi tergantung dari gurunya gitu kan. Iya, benar-benar. Pakai kurikulum apapun, kalau pendekatan gurunya kurang tepat ya nggak tepat juga jadinya gitu ya. Karena dia yang membawakan metodenya kan gitu. Betul. Ya, metodenya itu yang gentle art of learning gitu ya. Jadi dia paham atmosfer. Kalau ini adalah medium untuk atmosfer, untuk mensuplai ide sama untuk melatihkan kebiasaan baik gitu kan ke anak-anak gitu kan. Perannya guru kan di situ gitu. Jadi kelihatan juga kalau misalnya kalau kita ngomong dalam konteks gentle art of learning itu kan ini adalah bagian matematika itu adalah salah satu pelajaran bagian dari kurikulum yang kaya sebetulnya gitu loh, nggak cuma jadi kita jangan menaruh terlalu berfokus pada matematika semata gitu kan gitu. Jadi anak juga nanti bisa melihat kaitan pelajaran matematika ini dengan pelajaran lain, dengan pengetahuan lain seperti pengetahuan alam, terutama pengetahuan Tuhan kalau CM bilang ya, dan pengetahuan manusia yang lain yang apa ya, yang ada di kehidupan kita gitu kan. Iya. Makanya penting ya mempertahankan tetap short lesson ya, durasi pendek ya. Metodenya karena itu salah satunya juga kuncinya sih. Maksudku kayak kita dulu sekolah ya, kadang aku 1 jam pelajaran itu bisa 45 menit gitu ya. Lalu matematika bisa 2 jam pelajaran, berarti 1,5 jam. Nah, sedangkan dalam CM ini di usia SMA pun mereka belajar matematika tuh maksimal 30 menit loh. Karena mempertahankan rentang atensi itu juga diperhatikan kan ya. Jangan sampai burn out ya. Betul. Nah, terus apa ya, kita tuh dalam misalnya ya kalau baru year 1 gitu ya, misalnya 15 menit sampai 20 menit ya, kita itu bukan ngejar, hari ini kita harus belajar dari halaman sekian sampai halaman sekian. Nah, itu tuh jangan banget gitu loh kalau dalam pandangan CM gitu ya. Lebih baik mungkin dalam 15 menit itu cuma selesai 2 soal gitu misalnya. It's okay gitu ya. It's okay gitu. Tapi anak mengerti gitu, dan di akhir pelajaran dia masih bisa tersenyum. Nah, itu berarti pelajaran penting matematika tuh yang sukses ya. Gitu kan, anak-anak nggak sampai nangis gitu. Jadi target kita itu bukan banyak-banyakan jumlah soal yang harus dikerjain dalam jadwal kita hari ini atau berapa halaman. Nah, itu tuh yang perlu diperhatiin banget gitu loh. Ya, sama kayak yang tadi Lidi bilang ya, jangan sampai matematika ini memakan waktu atau memakan tempat dari subjek-subjek lain gitu loh. Yang paling tergoda tuh misalnya kalau anaknya suka matematika juga nggak bisa terus kita ini loh, kita ikutin aja gitu. Misalnya dia suka terus dilamain deh gitu kan. Kayak gitu kan gitu loh. Iya. Selain ya apa ya itu tadi jadinya kita jadi terlalu berfokus ke situ sampai lupa kalau ternyata anak juga butuh asupan lain kan gitu. Gimana dia lihat konteksnya dengan konteks matematika ini yang lebih luas kalau dia nggak mendapat asupan dari pengetahuan lain kan gitu. Jadi nanti kesannya ya matematika ini ya cuma hal yang berdiri sendiri aja gitu. Dan yang paling penting itu kita harus mengikuti tempo anak ya.
Maksudnya jangan sampai anak belum ngerti, kita udah lanjut ke berikutnya, udah terlalu lama kita di pelajaran ini. Nah itu tuh jangan gitu loh. Jadi ikuti tempo anak gitu, ikuti temponya. Kalau dia memang lambat, belum nangkep, ya nggak apa-apa, kita tetap aja dulu di situ gitu kan. Iya. Nggak perlu terburu-buru lanjut ke pelajaran berikutnya. Balik lagi ke tujuan ya, artinya kita nggak bisa sekedar, oh ini anakku nih umur 9 tahun nih, harusnya udah kelas 3 SD, kok matematikanya nggak melaju-melaju gitu kan. Kadang-kadang kan orang tua suka merasa terbebani di situ ya. Tapi kita balik lagi ke, kita tujuan ngajarin anak matematika ini apa sih? Kalau kita tujuannya memang ingin memperkenalkan keindahan pada mereka, ya udah kita ikuti aja temponya dia gitu ya. Dia udah umur 9 tahun tapi masih belajar kelas 1 SD ya udahlah kita ikutin aja gitu ya. Balik lagi kan ke tujuan gitu, buntut-buntutnya pasti ke situ. Iya. Kita ikutin tempo anak, jangan cepat-cepat, tapi juga jangan terlalu lambat. Kalau kita lihat misalnya anak sudah siap untuk lanjut ke tahap berikutnya, ya kita jangan tahan juga gitu loh. Jadi jangan kasih drill soal banyak sekali gitu di satu topik yang sama sampai pada akhirnya anak muak gitu loh. Nah itu juga tidak berarti harus seperti itu. Harus pas ya. Harus pas. Mempertahankan antusiasmenya dia juga kan. Iya betul. CM juga bilang sih kalau belajar matematika ini ibarat itu dari apa ya? Ibarat seperti pendaki gunung gitu loh. Pendaki gunung gitu. Jadi ya memang kita tahu kan kalau misalnya kita mendaki gunung itu kan bukan sesuatu hal yang mudah gitu kan. Pasti harus berlelah-lelah di awal gitu kan. Bekerja keras gitu ataupun menemui kesulitan selama perjalanannya gitu kan. Tapi karena kita tahu di puncak gunung sana kita akan menemukan apa ya? Suatu keindahan, pemandangan yang indah gitu kan. Terus kita tahu kalau misalnya dengan apa ya, dengan kerja keras kita itu kita akan terbayar capeknya gitu kan. Terus kita akan merasa apa ya, wah gitu kan, lega atau gimana gitu kan. Atau justru kita semakin mendekatkan, kalau orang-orang yang mendaki gunung itu kan sering bilang kalau dia udah berada di puncak gunung tuh serasa lebih dekat dengan Tuhan gitu kan. Dia bilang seperti itu kan gitu. Nah, jadi belajar matematika ini juga seperti itu. Nah, jadi kalau pendamping kata Maggie tadi ya selama perjalanannya ini kita sambil ini deh membimbing anak untuk melihat keindahan sekitar gitu kan. Melihat matematika itu apa konteksnya di apa namanya di kehidupan kita itu mana gitu loh. Apa gitu kan. Jadi anak juga ya bisa paham ya. Nggak cuma sekedar angka-angka doang gitu loh. Dan sebenarnya konsep dari mendaki gunung itu juga mengingatkan kita kembali pada apresiasi terbaik dari sebuah pengetahuan itu adalah pengetahuan itu sendiri ya. Jadi kita nggak perlu bikin mereka takut atau bikin mereka mengejar sesuatu karena tujuan yang lain gitu kan. Maksudnya nanti kalau udah bisa matematika mau dikasih hadiah apa gitu kan. Nggak perlu kayak gitu, tapi biarkan anak-anak merasakan bahwa hal terbaik dari belajar itu ya mendapatkan pengetahuan itu sendiri gitu ya. Hal terbaik dari mendaki gunung adalah sampai di puncak gunung, itu adalah reward yang luar biasa besar ya. Dan menikmati keindahan yang bisa dilihat dari puncak gunungnya ya. Betul. Iya. Dan ini pastinya bukan hal yang instan ya kan ya. Butuh waktu, butuh proses gitu. Guru terbaik adalah guru yang sabar menemani. Nah, semoga betul. Ya kita bisa ya. Semoga ya. Masih perjuangan juga sih aku, tapi itu sih. Jadi kalau CM bilang matematika itu tergantung dari guru, bukan bicara soal skill, tapi menurutku guru yang baik itu adalah guru yang sabar mau menemani anak untuk menemukan semua keindahan itu. Ini sebetulnya ini ya, nggak melegakan ya, nggak mengintimidasi buat kita yang misalnya nggak merasa cakap matematika gitu. Iya. Betul, artinya jangan takut dulu ya, poinnya pertama ya. Kita semua pasti bisa untuk menemani anak-anak kita belajar matematika. Terlepas dari apakah anak kita sekolah atau homeschooling ya, karena kadang-kadang matematika di sekolahan atau meskipun anak-anak kita sudah punya guru matematika sendiri di sekolah atau gimana, kadang-kadang belum tentu pengajaran yang sifatnya massal itu benar-benar sesuai dengan progres anak masing-masing ya.
Jadi penting bagi kita sebagai orang tua memang untuk pelan-pelan mendampingi proses pembelajaran matematika anak-anak kita supaya anak-anak kita menemukan kebenaran yang universal dan dia bisa mengetahui tentang keindahan dari kebenaran-kebenaran yang universal gitu. Ini kalau kita mau ngomongin matematika sebenarnya masih panjang banget ya, artinya masih banyak sekali hal yang bisa kita bicarakan tentang matematika. Anggaplah ini sebuah episode pembuka untuk matematika ya, nanti di episode berikutnya atau di masa depan nanti gitu mungkin akan ada pembahasan lagi soal matematika. Tapi rasanya pembicaraan kita hari ini kita cukupkan dulu ya sampai sekian gitu, kita baru bahas fondasinya aja tentang matematika. 2 minggu ke depan di podcast Charlotte Mason Indonesia kita akan mengundang salah seorang pakar matematika juga yang akan kita ajak ngobrol lebih dalam tentang matematika itu sendiri ya. Jadi kita akan panjang nih ngobrolin matematika ke depan. Sementara itu saya Ayu Primadini juga Lili dan Maggie undur diri dulu untuk kesempatan kali ini. Semoga teman-teman semakin bersemangat dalam menemukan keindahan matematika. Selamat beristirahat.